Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ella Anissa, NPM 17 10 10 30 11. Nah, di sini saya akan menjelaskan penelitian saya yang berjudul Pengaruh rekrutmen, seleksi, dan pelatihan kerja terhadap kinerja karyawan PT Usman Jaya Mekar Tekstil Industri Magelang. Nah, pertama, latar belakang. Sumber daya manusia yang berkualitas dan dapat diandalkan merupakan salah satu kunci keberhasilan perusahaan untuk mencapai tujuan. Jika suatu perusahaan menerima karyawan tanpa adanya seleksi dan selanjutnya tanpa mengadakan pelatihan karyawan, maka dapat menyulitkan karyawan tersebut dalam melakukan pekerjaannya. Menerima karyawan kemudian melakukan seleksi dan pelatihan sangat dibutuhkan untuk mengetahui bagaimana kinerja karyawan di sebuah perusahaan. Kinerja karyawan yang berkompeten akan membawa perusahaan dalam pencapaian yang baik dan maksimal. Selain itu, kinerja karyawan PT Usman Jaya Mekar Tekstil Industri seringkali mengalami kenaikan dan penurunan. Keadaan ini tentunya akan berpengaruh pada pencapaian target perusahaan dan keberlangsungan perusahaan. Proses rekrutmen dan seleksi yang kurang tepat dapat mempengaruhi kinerja karyawan nantinya. Pelatihan yang dilakukan hanya bagian harga dan akuisisi saja. Maka dari itu, perusahaan memerlukan sumber daya manusia yang memiliki tingkat kinerja yang tinggi, sehingga perusahaan tersebut juga dapat melakukan perbaikan dalam berbagai proses rekrutmen dan seleksinya, serta penambahan pelatihan di bagian lain dalam perusahaan agar kinerja karyawan semakin baik. Nah, rekrutmen, seleksi, dan pelatihan dikelola dengan baik, maka akan mendapatkan sumber daya manusia yang baik pula, sehingga dapat mempengaruhi kinerja karyawan. Nah, pernyataan tersebut menurut Kartodikromo 2017. Nah, gap penelitiannya yaitu terjadi hasil dari penelitian. Ini perbedaan penelitian. Dan yang pertama, rekrutmen menurut Siti Webenur dalam penelitiannya menyatakan bahwa rekrutmen itu berpengaruh negatif terhadap kinerja karyawan. Sedangkan menurut Profesor Dr. Abdul Ghafur dalam penelitiannya menyatakan bahwa rekrutmen itu berpengaruh positif dan signifikan terhadap kinerja karyawan. Yang kedua ada seleksi. Menurut Arthur dalam penelitiannya menunjukkan bahwa seleksi tidak berpengaruh signifikan terhadap kinerja karyawan. Sedangkan menurut penelitian Dora Skolaris menyatakan bahwa seleksi itu berpengaruh positif dan signifikan terhadap kinerja pegawai. Selanjutnya ada pelatihan kerja. Menurut Anti Mirastul Husna menyatakan bahwa pelatihan itu berpengaruh negatif terhadap kinerja karyawan. Sementara penelitian Dr. Nelson Jagiru itu menyatakan bahwa pelatihan kerja berpengaruh signifikan terhadap kinerja karyawan. Nah, teori terkait dalam penelitian ini yaitu yang pertama, rekrutmen. Nah, rekrutmen sebagai proses mencari, menemukan, dan menarik para pelamar yang capable untuk dipekerjakan dalam dan oleh suatu perusahaan. Ini menurut Syagian Darujat. Yang kedua, seleksi. Nah, seleksi tenaga kerja adalah serangkaian kegiatan yang dilaksanakan untuk memutuskan apakah seseorang pelamar diterima atau ditolak dalam suatu instansi tertentu setelah menjalani rangkaian tes yang dilaksanakan. Ini menurut Danang Sunyoto 2012. Yang ketiga, pelatihan atau training merupakan proses memperbaiki keterampilan kerja karyawan untuk membantu pencapaian tujuan perusahaan. Nah, ini menurut Bangun 2012. Nah, yang keempat itu ada kinerja. Nah, kinerja sebagai perluasan dari bertemunya individu dan harapan tentang apa yang seharusnya dilakukan terkait dengan suatu peran, dan kinerja tersebut merupakan evaluasi terhadap berbagai kebiasaan dalam organisasi yang membutuhkan standarisasi yang jelas. Ini menurut Umam 2010. Nah, ini juga penelitian sebelumnya. Nah, penelitian Kayati 2018 yang berjudul Pengaruh rekrutmen terhadap kinerja karyawan pada PT Bank Rio Kepri Cabang Teluk Kuantan menyatakan bahwa rekrutmen berpengaruh positif dan signifikan terhadap kinerja karyawan. Yang kedua, penelitian Muntu 2017
yang berjudul Pengaruh Seleksi, Pelatihan, dan Penempatan Kerja terhadap Kinerja Karyawan. PT Bank Negara Indonesia atau Persero Cabang Manado menyatakan bahwa seleksi berpengaruh secara positif dan signifikan terhadap kinerja karyawan. Selanjutnya ada penelitian Yulianti 2015 yang berjudul Pengaruh Pelatihan terhadap Kinerja Karyawan Grand Fatma Hotel Tenggarong Kutai Kartanegara yang menyatakan bahwa pelatihan berpengaruh positif dan signifikan terhadap kinerja karyawan. Yang selanjutnya ada penelitian Karto di Kromo 2017 yang berjudul Proses Rekrutmen, Seleksi, dan Pelatihan dan Pengaruhnya pada Kinerja Karyawan di CW Jilebis Indonesia Sakti Mega Mas Manado menyatakan bahwa rekrutmen, seleksi, dan pelatihan berpengaruh secara positif dan signifikan terhadap kinerja karyawan. Nah, berdasarkan penelitian sebelumnya itu, kerangka berpikir dan hipotesisnya yaitu H1, variabel rekrutmen berpengaruh positif dan signifikan terhadap kinerja karyawan. H2-nya, variabel seleksi berpengaruh positif dan signifikan terhadap kinerja karyawan. H3-nya, variabel pelatihan kerja berpengaruh positif dan signifikan terhadap kinerja karyawan. Dan H4-nya, variabel rekrutmen, seleksi, dan pelatihan kerja berpengaruh secara positif dan signifikan terhadap kinerja karyawan secara simultan. Nah, selanjutnya ada definisi operasional. Nah, yang pertama itu ada kinerja. Nah, variabel kinerja adalah persepsi responden tentang cara kerja yang dicapai berdasarkan dengan tugas, wewenang, dan tanggung jawab yang mana tidak melanggar hukum dan ketentuan yang berlaku. Yang kedua, rekrutmen. Variabel rekrutmen adalah persepsi responden tentang penambahan karyawan melalui beberapa tahapan yang mencakup identifikasi dan evaluasi sumber-sumber penarikan tenaga kerja, menentukan kebutuhan tenaga kerja, dan proses seleksi, penempatan, dan orientasi tenaga kerja. Yang ketiga ada seleksi. Seleksi adalah variabel seleksi adalah persepsi responden tentang proses pemilihan yang memenuhi kriteria seleksi untuk posisi yang tersedia di dalam perusahaan. Yang keempat ada pelatihan kerja. Pelatihan kerja adalah persepsi responden tentang pelatihan yang pernah diikuti karyawan dan berkaitan dengan kemampuan bekerja di perusahaan. Nah, ini adalah indikator-indikator dalam penelitian saya. Yang pertama, indikator kinerja menurut Robin yaitu kualitas, kuantitas, ketetapan waktu, efektivitas, dan kemandirian. Indikator rekrutmen menurut Robert L. Matis, indikatornya yaitu dasar perekrutan, sumber perekrutan, dan metode perekrutan. Terus indikator seleksi menurut Shimamura yaitu pendidikan, referensi, pengalaman, kesehatan, tes tertulis, dan tes wawancara. Nah, indikator pelatihan kerja menurut Mangkunegara yaitu materi pelatihan, metode pelatihan, instruktur pelatihan, sarana pelatihan, dan peserta pelatihan. Nah, metode penelitian. Nah, desain penelitian yang digunakan yaitu metode deskriptif kuantitatif. Nah, ini penulis bermaksud untuk mengungkapkan data historis dan mengamati secara seksama mengenai aspek-aspek tertentu yang berkaitan dengan masalah yang sedang diteliti sehingga akan memperoleh data-data yang mendukung penyusunan laporan penelitian. Nah, selanjutnya populasi dari penelitian ini yaitu seluruh karyawan di PT Usman Jaya Mekar Tekstil Industri. Nah, sampelnya itu karyawan bagian produksi sebanyak 120 responden. Nah, teknik sampling yang digunakan adalah purposive sampling. Untuk teknik analisis datanya menggunakan analisis regresi linear berganda. Nah, ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh variabel independen yang terdiri dari rekrutmen, seleksi, dan pelatihan terhadap variabel dependennya yaitu kinerja karyawan. Nah, untuk uji instrumen penelitian ada uji validitas dan reliabilitas. Uji statistiknya ada uji F dan uji T, sementara teknik pengumpulan datanya itu ada wawancara, studi pustaka, dan kuesioner. Sekian presentasi dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.